Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue di sini Erwin Azad, dan video kali ini kita akan mereview nih. Nah, ini dia. Ini adalah motor terbaru dari Indomobil ya, yaitu Indomobil e-motor QT, dan ini adalah varian Pro yang bisa tempuh jarak hingga 135 km. Yuk, kita langsung bahas lebih detail mengenai Indomobil e-motor QT. Nah, oke, ini baru dikeluarkan pada saat IMS 2026 kali ini. Untuk harganya langsung aja ya kita spill di awal. Ini untuk yang varian Pro ini 2 baterai ini sekitar 18 jutaan. Kalau yang varian biasa, QT biasa itu di harga 15 jutaan. Nah, kita akan lihat dulu untuk motor ini seperti apa, karena ini modelnya tuh neo klasik ya, klasik tapi juga futuristik banget karena memang ini adalah full EV. Kita lihat lampu depannya sini sudah full LED tentunya, dan ini ada DRL-nya yang cantik sekali. Kemudian di bawah sini ada logo mobil, dan di sini ada lampu kecil ya, lampu kecil di sini ya, menarik banget. Nah, di samping sini dia juga ada di sini untuk lampu sen. Kalau misalnya di sebelah sana tuh lampu sen ya, ini lampu sen. Kemudian di sini ada tulisan QT, tapi di sini dia bukan emboss, dia hanya seperti label stiker biasa. Nah, ini adalah warna yang unik banget ya, spesial banget nih warnanya, kuning dan hijau. Varian lain tuh ada yang warnanya abu-abu silver di sebelah sana, ada juga yang warnanya putih, ada juga yang warnanya biru dan lain-lain. Nah, ini kalau kita bisa lihat di bagian spakbornya ini cukup lebar ya, cukup lebar dan simple saja. Kemudian shock breakernya di sini memang masih pakai shock breaker yang teleskopik. Untuk bannya ini dia pakai ban ring 12 nih, ukurannya 100/80. Kemudian untuk bagian kalipernya nih, dia pakai kaliper dengan 2 piston tapi masih kaliper biasa ya. Belum kaliper radial ya, karena ini motor kecil sih. Jarang yang pakai kaliper radial tuh agak lain kalau pakai radial ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk bagian velgnya ini unik banget ya. Jadi tuh dia model velgnya seperti ini, kayak Dove gitu ya. Dove mobil dan klasik banget katanya. Terus untuk bagian ini nih, bagian pentil bannya ini unik banget ya guys, karena dia modelnya melengkung seperti ini. Jadi kalau kalian pengen mompa ban tuh lebih gampang, karena memang mengikuti desain dari velgnya yang modelnya kecil seperti ini, jari-jari juga sempit. Jadi kalau pentilnya udah seperti ini, udah proper banget. Nah, yang menarik di Indomobil QT ini adalah dia ada tambahan lampu di sini ya, lampu kayak iluminasi seperti ini kecil, di kanan kiri ada. Kemudian di belakang ini juga ada teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen lihat di sebelah sini, nah ini juga ada iluminasi juga, keren banget tuh. Ini bikin motor tuh kelihatan menyala gitu. Jadi nggak usah pakai lampu kolong tuh udah menyala banget. Kemudian lanjut kita ke bagian belakang. Ini untuk bagian behel belakangnya ini sepertinya banyak plastik ya. Banyak plastik. Di sini warnanya silver. Dia mengkerucut. Jadi bodinya ini mengkerucut sampai ke belakang. Mengikuti juga dengan desain lampunya yang juga modelnya klasik seperti ini ya, garis-garis, ada logo Indomobil di sini. Lampu sennya juga simple ya, dia menyatu sama stop lamp, jadi stop lamp dan lampu sen ini menyatu jadi satu. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini mengikuti untuk bagian spakbor belakang yang kecil minimalis, dan dilengkapi di sini dengan velg juga yang pakai ring 12. Ini pakai hub motor juga ya, dan ini baterainya itu sekitar 60 volt 24 ampere hour, jaraknya bisa sampai 135 km untuk yang Pro ya. Ini karena Pro. Sini ada tulisan Pro-nya di sini. QT Pro. Bisa 135 km buat yang 2 baterai, kalau yang 1 baterai itu sekitar 70 km. Nah, kemudian kita coba lanjut ke bagian speedometer. Nah, speedometer memang simple saja. Desain motor listrik pada umumnya ya, simple saja. Dan agak sedikit berbeda dengan Indomobil lainnya. Kalau yang ini benar-benar simple banget ya. Kalau yang lain kan di Indomobil yang lain seperti Adora atau mungkin Sprito itu desainnya lebih futuristik. Yang ini kelihatan benar-benar simple seperti motor listrik pada umumnya. Nah, yang menarik di sini juga ada NFC nih, kalau tulisan NFC, dia bisa pakai kartu tap NFC untuk nyalain si motor ini. Kemudian di sini ada hazard, ada pengaturan speed, ada reverse mode juga, setting. Di sebelah kiri ada pengaturan low beam, high beam, lampu sen, dan parking mode serta klakson. Nah, maksudnya kayak gitu modelnya. Nah, di sini karena dia pakai 2 baterai di sini ya, sebelah kiri dan kanan ini bisa tempuh jarak 135 km. Kemudian di sini ada health baterainya juga, ada tripnya sudah berapa persen, ya sudah berapa kilometer. Jadi ini persentase 2 baterai ketahuan di sini ya. Untuk model spionnya dia bulat, mengikuti desainnya itu adalah neoklasik. Kemudian kita lanjut ke bagian
kuncinya nih. Nah, kuncinya ini dia masih pakai kunci biasa ya. Kunci biasa, dan dia ada lampu iluminasi di sini ya, biar kalau kalian lagi gelap gampang buat nyalanya. Nih biasa tertanam di motor-motornya Indomobil. Kemudian di sini ada cantolan ya, yang modelnya retract, jadi kalau lagi nggak ada cantolan bisa cukup rata, bagus banget. Terus juga di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan. Nah, ini cukup soft touch ya, soft opening. Dan di sini ada colokan USB Type A ya, colokan biasa bukan Type C, buat kalian ngecas. Nah, kalau buat HP kita cek nih, kira-kira masuk apa enggak nih kalau HP. Nih kebetulan ini aku pakai HP yang sekitar 6 inchian, kita cek masuk. Oh, masuk. Masuknya lumayan dalam, jadi aman. Itu pun aman ya. Jadi kalian bisa ngecas, naruh barang bisa. Cuman kalau buat naruh botol sih nggak bisa. Karena ini cukup lebar ya. Mungkin botol 350 ml bisa, cuman kalau yang 600 ml udah pasti nggak bisa. Nah, ini untuk bagian bawahnya kita lanjut. Ini bagian decknya cukup panjang. Jadi buat selonjoran enak. Ini buat bawa tabung gas kayaknya bisa. Cuman sayang ini lecet nanti kalau kalian bawa barang-barang. Cuman jelas buat taruh tas, barang-barang bisa di sini. Dan di sini ada sedikit tambahannya buat kalian kayak pengen selonjoran dikit, meregangkan kaki pada kemacetan Jakarta, bisa banget di sini. Cuman emang tidak seperti motor-motor yang big scooter seperti NMAX ataupun PTX, itu nggak bisa. Ya modelnya simple seperti ini. Nah, habis itu kita mau coba lihat ya di sini bagian bagasinya. Bagasinya di sini. Nah, antara bagasi itu di sini ya. Ini dia bisa muat helm, tapi ini helmnya hanya helm official, helm resmi dari si Indomobil ini sendiri. Karena kalau helm biasa kemungkinan besar kayaknya agak susah buat masuknya. Nah, ini kalau buat kalian taruh jas hujan, buat naruh barang-barang lain bisa. Di sini untuk bagian tempat penyimpanannya juga ya terbilang cukup besar lah ya. Di sini ada 2 cantolan juga buat kalian yang mau cantolan helm. Sama di sini untuk bagian joknya, simpel saja nih, ini simpel. Di sini juga agak sedikit goyang-goyang, cuman harusnya bisa dikencengin, bisa sih. Sip. Nah, jadi ini teman-teman nih untuk Indomobil QT yang Pro di harga sekitar 18 jutaan. Kalau yang QT biasa itu harganya sekitar 15 jutaan. Nah, nih kalau buat kalian yang pengen lihat speknya di sini, ini adalah spesifikasi simpelnya nih ya. Yang QT ini kecepatannya 60 km per jam, range-nya 70. Kalau yang Pro itu top speed 70 dan bisa sampai 135 km. Jadi ini ya yang gue sebut, ada NFC, ada juga IP67 untuk baterainya. Oh, sama tadi sempat lupa. Ini bisa hill start assist sama regenerative braking. Jadi untuk varian Pro ini ada hill start assist dan regenerative braking untuk yang tipe Pro. Beda 3 jutaan sih, kalau menurut gue mendingan pilih yang Pro aja, karena 2 baterai, jarak lebih jauh, ada fitur NFC dan fitur-fitur keamanan lainnya. Nah, makanya gimana untuk Indomobil QT Pro ini, apakah sudah bisa memenuhi ekspektasi kalian dengan jarak yang cukup jauh dan harganya cuma 18 jutaan di IMS 2006 kali ini? Yo, itu aja teman-teman untuk review singkat gue kali ini. Terima kasih menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.